tetap mentari di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, Mana kita bisa bila bersama-sama. kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya bersatu padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya. Salam jumpa kembali bersama saya Yunida Embaji menemani Anda ya di pagi hari ini, tentunya di program acara obrolan seni budaya. Dan pendengar, sebelum kami akan hadirkan di ruang dengar Anda tentang pelestarian budaya tema Cita desain batik Bugis Makassar menjaga identitas lewat kain, kita nikmati dulu satu lagu berikut ini. Senton di kalengku andi tuli maknu pariyati andro manggenu elairi pangituna Pak risik ni julu andi serenaku ni huai malaka nake atun rai pamanaka Baik sahabat budaya, di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita menghadirkan program obrolan seni budaya tentunya dengan tema Cita pelestarian budaya ya. Nah kali ini sahabat budaya kami bersama Ketua Program Studi Pendidikan Seni Rupa FSD UNN Ibu Hasnawati SPD. Assalamualaikum. Oke.
Baik, kali ini tema desain batik Bugis Makassar ini menjaga identitas lewat kain ya. Iya. Nah, mungkin bisa diperkenalkan Bu Hasna juga sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Seni Rupa FSD UNM dan juga keahlian Ibu Hasnawati sendiri pada seni dan desain khususnya yang berkaitan dengan budaya lokal. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Iya. Mbak Wahyuni. Iya, Ya. dipanggil Yuni aja Bu. Mbak Yuni ya. Iya, baik, terima kasih banyak. Sudah diundang di sini di obrolan seni budaya. Baik. Ya, dengan tema desain batik Bugis Makassar menjaga identitas lewat kain. Iya, Ya. iya. Baik, tadi sudah diperkenalkan. Nama saya Hasnawati ya, Oke. sebagai Kaprodi Pendidikan Seni Rupa. Alhamdulillah saya memang berkecimpung di dunia batik. Oke. Iya, jadi sejak 94 ya. Nah, sejak 94 itu saya sudah belajar membatik. Oke. Mulai dari di SMA. Jadi Ibu sendiri yang membatik Iya. Iya. Oke. Saya sendiri yang membatik. Jadi Iya. mulai dari SMA terus ke perguruan tinggi sampai sekarang saya masih membatik. Oh. Iya, tetapi belum sampai kepada apa namanya untuk dijual gitu ya. Ini lebih ke karya tak jadi. Iya, jadi untuk mengekspresikan diri saja begitu. Bah, dalam hal ini yang saya pakai ini termasuk yang kami buat sendiri gitu. Ibu yang batik sendiri Iya, nih. gitu. Ya, Iya. jadi itu jadi selain itu kami memang mengajar batik di program studi pendidikan seni rupa. Iya. Iya, jadi teman-teman yang di luar sana yang ingin belajar membatik, Iya. ya silahkan memilih program studi pendidikan seni rupa karena di situ kita belajar tentang salah satunya adalah belajar tentang membatik. Bukan hanya menggambar, melukis, mematang, tapi ada di situ adalah seni kriya karena batik itu dalamnya adalah seni kriya ya. Bagian dari seni kriya sehingga kita belajar tentang membatik. Membatik itu yang kita pelajari di sana juga macam-macam. Ya. Ya, batik tulis. Batik tulis. Iya, oke. batik cap Iya. gitu. Jadi memang ada khusus mata kuliahnya ini membatik. Ada. Iya. Ya, mata kuliah namanya kriya. Dulu namanya memang kriya batik, tapi dengan perkembangan zaman ya bukan efisiensi ya, tapi kita melihat kurikulum perkembangan di luar sana sehingga mata kuliah itu kita lebur menjadi satu dengan kriya logam sehingga namanya mata kuliah kriya bahan sintetik. Iya. Ya, yang mana di dalamnya ya ada materi-materi tentang batik. Oke. Iya. Jadi Iya. banyak hal yang kita pelajari di situ. Iya. Ada mungkin Ibu pernah melihat dasar-dasar gitu ya atau Iya. motif Motif. Bali ya, apa sarung Bali ya? Iya, Nah, sarung Bali- itu juga Bali. kita buat. Oh, Iya, oke. gitu. Jadi bahkan saya ini baru Tompi dengar bahwa ternyata ada Batik. apa mata kuliah membatik ya. Iya, ada. Iya. Itu mahasiswanya banyak, Bu. Alhamdulillah Peminatnya. banyak. Iya. Jadi jadi kan kita itu di program studi pendidikan seni rupa di semester 7 itu ada peminatan. Oke. Ada studi khusus namanya mata kuliah. iya. Di situ anak-anak mahasiswa itu antusias dalam Antusias, ya. memilih itu. Sampai saya biasa jangan seni kriya jangan rata-rata berseni kriya gitu ya. Oke. Ya, jadi tolong yang lain juga gitu. Mungkin bisa dilihat gitu dari setiap mahasiswanya bahwa ini kayaknya ada minatnya di membatik, ada. Iya, alhamdulillah. Iya. Sampai sekarang maksud saya kalau misalnya Ibu mungkin mau jalan-jalan ke studio batik, Iya, ya, ada di studio di batik, UNM ya? iya UNM. Iya, di UNM. Jadi ada kami tuh punya studio batik, Oke, iya. Jadi iya. karya-karya mahasiswa kami tetap pajang dan itu digilir gitu ya. Iya, iya, Jadi iya. setiap semester kami turunkan lagi, yang baru lagi gitu. Iya, jadi terus Bu ini untuk mengantarkan topik keunikan ya Ya. dari batik Bugis Makassar sebagai Ya. penjaga identitas budaya. Kemudian pentingnya menjaga warisan ini di tengah gempuran tren modern. Nah, apa saja motif-motif tradisional khas Bugis Makassar ini Bu yang sering ditemukan pada kain? Mungkin ada contoh dan makna filosofinya. Iya, baik. Terima kasih banyak Bu. Ini Iya. kan di arus
tren sekarang ya, harus modern, globalisasi ini membuat kadang-kadang kalau kita ini batik itu kan secara manual ya. Iya. Nah, secara manual dibuat sehingga ini kadang-kadang kita membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan kehati-hatian. Nah, untuk mengembangkan motif itu kita harus melihat apa filosofinya kan gitu ya. Nah, misalnya kita lihat di Bugis Makassar itu cenderung banyak motif-motif yang kita kenal dengan motif kotak-kotak gitu ya. Oh iya. Ya, nah itu kan terinspirasi dari budaya-budaya maritim. Kita sebagai orang Bugis Makassar yang dikenal sebagai pelaut, nah, itu dimasukkan di dalam motif batik, gitu. Mana simbolnya apa? Karena kita sebagai orang Bugis Makassar itu kan tadi saya katakan bahwa diambil dari budaya maritim sebagai pelaut, bahwa kita itu kokoh, berani kemana saja. Nah, gitu. Di situ diambil ya maknanya. Salah satu makna dari motif itu, gitu ya, yang kita terapkan dalam motif. Memang udah ada yang dibuat itu, Bu? Iya, yang kayak misalnya ombak, motif ombak, ya. Kebetulan misalnya kalau kami di sana memberikan arahan kepada mahasiswa, tolong membuat yang dari ciri-ciri khas kita. Ya, misalnya mengambil motif, saya katakan tadi budaya maritim, mengambil ombak sebagai motif di situ, perahu pinisi. Nah, itu sudah kita terapkan. Iya, sudah. Jadi kalau tulisan Lontara Ibu juga mesti harus ada maknanya juga ya dibuat. Jadi misalnya kayak yang saya pakai ini. Iya, itu ya, kan kadang-kadang kita membuat misalnya punya makna ya, kalau kita orang Makassar, saya suku orang Makassar ya. Iya. Jadi misalnya kita menuliskan Kualiana Talangan atau Alia, ya kan. Nah, itu maknanya apa? Lebat tenggelam daripada balik haluan. Nah, kita mencoba memvisualisasikan tulisan Lontara itu dengan filosofi tadi dan mengkomposisikan supaya enak dilihat. Oh, dalam sebuah kain. Ya, sebuah kain. Itu kayak seperti apa contohnya itu? Misalnya kan Kualiana Talangan atau Alia, berarti tulisan lontaranya itu yang diambil. Iya, tulisan lontaranya kita komposisikan. Misalnya kita padukan dengan perahu pinisi, dengan ombak, tapi ada tulisan di situ. Nah, bisa juga seperti itu memvisualisasikannya. Jadi bagaimana kreativitas desainer itu untuk mengkomposisikan motif batik itu ya supaya enak, tetap ada maknanya, filosofinya dan indah dilihat ya. Bagus kelihatannya. Mengkomposisikannya itu karena disitulah peran desainer mengkomposisikan motif batik. Iya, gitu. Luar biasa. Nah, kemudian seberapa jauh ini Bu motif-motif ini untuk mempresentasikan identitas dan nilai-nilai budaya masyarakat Bugis Makassar? Jadi ini bagaimana motif-motif Bugis Makassar motif-motif Bugis Makassar kita lihat itu bahwa misalnya cerminannya itu kita lihat siri. Siri. Jadi harga diri. Ya, harga diri adalah hal yang fundamental kita sebagai orang suku Bugis Makassar ya. Nah, jadi mencoba kita menghubungkan itu. Kayak tadi saya katakan bahwa motif yang ada di kain sutra, ya, yang dulu masih kita kenal hanya kita kenal itu di Bugis Makassar sutranya ya, di tempat lain tidak ada, hanya di Bugis Makassar sutranya terkenal. Kita mencoba mengambil motif-motif itu ke dalam motif batik. Mungkin Ibu sudah biasa juga melihat motif balo ya, balo atau kotak-kotak gitu ya. Nah, itu juga kita ambilkan bahwa bagaimana kita menjaga dan melestarikan budaya itu. Melestarikan salah satunya ya mengambil motif-motif yang ada di kain sutra, kita masukkan ke kain batik. Karena kan kain batik itu kan bisa saja kita gunakan kapan saja ya. Tapi kalau kain sutra dalam hal ini sarung sakbe gitu ya, mungkin ada kegiatan-kegiatan yang apa ya? Khusus tapi pengantin apa? Khusus itu baru bisa kita pakai gitu. Jadi memang ada kalau batik ya kita bisa pakai formal, bisa pakai informal ya. Iya, jadi nah kemudian ada perbedaan atau persamaan motif tradisional Bugis dengan motif Makassar ini? Oh iya. Kalau perbedaannya sebenarnya kalau saya melihatnya itu lebih cenderung banyak persamaannya. Oh, hampir lebih banyak persamaannya. Iya.
lebih banyak persamaannya. Kita kenal mungkin kalau motif di Bugis itu kan lebih cenderung pada motif geometris ya. Juga terdapat di Bugis, di Makassar juga seperti itu. Namun saya lihat motif-motif flora juga, ya kan? Flora juga kan di Bugis juga ada, di Makassar juga ada. Tapi kalau kita lihat bahwa misalnya motif-motif yang Lagosi yang terkenal itu motif Lagosi itu kan hanya terkenal di Bugis. Bugis, Lagosi terkenal di Bugis. Lagosi. Kalau sekarang mungkin kita kenal kalau di daerah Makassar ya, itu ada motif Sambori ya. Oke, Ya, Sambori. ya. Jadi Sibori ya, motif Sibori. Sedangkan itu kan masuk dalam hal membatik. Nah, itu kan motif-motif yang tadi saya katakan motif Lagosi yang kita ambil di daerah yang terkenal dari Bugis, khususnya di Sengkang, ya itu menjadi sebuah ciri khas dari perbedaan dari Bugis. ya. Cara kita kalau di Makassar, ya mungkin lebih cenderung pada motif Sibori itu. Nah, gitu. Itu menjadi kalau saya lihat menjadi ciri khas. Tapi kalau yang lain-lainnya, kalau saya lihat sama-sama. Kalau tadi saya katakan kita mengambil budaya-budaya dari maritim gitu ya, pelaut, ombak, perahu pinisi, mungkin mengambil ikon-ikon simbol-simbol yang dari adat-adat kita, misalnya patonro, ya kan sekarang saya lihat baju-baju batik itu kan mengambil Sultan Hasanuddin ya. Ada gambar Sultan Hasanuddin sebagai simbol budaya kita, pahlawan kita gitu. Itu kan juga dipakai Bugis Makassar. Yang menggunakan Iya, Bugis Makassar. Jadi sulit untuk dibedakan tapi lebih banyak persamaannya ya. Iya, lebih banyak persamaannya kalau saya lihatnya seperti itu. Lontara juga di Bugis juga ada, di Makassar juga ada, cuman yang saya lihatnya itu ya misalnya dalam mengambil filosofinya tadi yang saya katakan mungkin kalau orang Makassar ngambil bahasa Makassarnya ya Equaliana toalangan ya. Kalau orang Bugis bahasa Bugis mungkin Ibu saya orang Bugis ya, betul. Apakah juga sama bahasanya? Kalau bahasanya agak berbeda pasti. Equaliana toalangan agak, tapi tulisannya mirip tulisan lontaranya. Iya, tapi tulisan letternya itu yang berbeda. Iya, berbeda. Iya. Nah, Bu Hasna, ini sejauh mana kain dengan motif tradisional Bugis Makassar itu seperti batik, tenun atau sutra berperan dalam kehidupan sehari-hari dan upacara adat masyarakat ini? Iya. Baik. Kalau kita lihat itu kan sebagai penanda identitas kita ya, penanda identitas. Kalau misalnya motif-motif yang ada di Makassar dan di Bugis Makassar ini motif tenun, Saru Sakbe misalnya, ya motif Saru Sakbe. Kan Saru Sakbe tadi saya katakan tidak setiap saat ada acara-acara yang sangat sangat fundamental baru kita gunakan. Tidak mungkin kita gunakan pada hal-hal yang sehari-hari gitu ya. Gitu. Nah, sehingga di situ menandakan bahwa disitulah penanda bahwa motif-motif kita itu ada tempat di mana kita menggunakannya. Nah, gitu. Jadi sebagai simbol kesepadan juga kalau menurut saya, etika juga. Iya. Karena kalau kita menggunakan motif, kalau misalnya kan kalau kita menggunakan motif atau pakaian juga kan melihat warna ya, di mana itu ditempatkan. Jadi kapan suasana hati atau kita menghadiri acara-acara yang meriah, yang sifatnya menghibur, senang, ya pastilah kita memilih warna-warna yang itu juga. Kita memang kalau di Bugis Makassar itu kan warnanya memang cerah-cerah. Iya. Kuning, hijau, pink. Pink ada itu bahasa Makassarnya lango-lango. Lango-lango itu pink lango-lango memang khasnya Makassar itu. Makassar itu lango-lango. Jadi di situlah kita menandakan bahwa dalam penggunaan kain juga pemilihan motif itu kita melihat di mana tempat kita akan kita datangi. Jangan sembarang-sembarang kita menggunakan warna apa saja gitu. Oh, berarti ada etika penempatan warna juga, Bu ya. Iya. Betul. Dan ada etika di situ dalam pemilihan warna. Misalnya
Itu tadi saya katakan kalau misalnya kita mau pergi pesta terus ya pastilah yang agak cerah-cerah. Iya. Tapi kalau kita dalam pergi di tempat berduka, ya, Mau menggunakan pakai baju langu-langu pasti. iya. Kelihatan Jadi tidak Ki, nyambung. Nah, tidak bilang, nyambung. Iya. Nah kemudian Kak, ini bagaimana motif-motif ini diwariskan dari generasi ke generasi? Apakah ada tradisi khusus dalam pembelajarannya ini? Baik. Untuk melestarikan sebenarnya motif-motif itu ya. Iya. Kadang-kadang kan ada dari keluarga turun temurun lah begitu. Iya. Tapi kalau kita lihat sekarang dengan Iya. perkembangan zaman, anak-anak sekarang kalau kita mau melihat tidak mau membuat yang istilahnya handmade gitu ya. Iya. Kadang Ki, apa namanya? Itu kan kalau kayak kita membatik mesti tenang, mesti hati-hati, teliti, hati-hati, sabar, iya. kan gitu ya. Itu maknanya kalau anak-anak zaman sekarang pas mau cepat selesai. Iya betul, mau yang Iya. instan-instan. Instan, Nah, oleh karena itu banyak hal yang kita harus lakukan. Oke. Iya. Nah, tadi kan turun temurun memang dia punya dia punya naluri gitu ya. Ingin juga dia seperti itu, ingin membuat penasaran. Kalau saya dulu ya cuma penasaran awalnya. Iya. Ya, bagaimana caranya membatik? Karena ada jurusan membatik, saya pilihlah membatik. Oke. Gitu ya. Tapi Bu Hasna memang dasarnya pelukis atau menggambar? Membatik. Oh, membatik. Iya, jadi saya dari SMA itu membatik. Ngambil jurusan batik. Jurusan batik. Iya, khusus ya? di SMA saya dulu SMIK dulu, Sekolah Menengah Industri Kerajinan. Oke, itu di sini Ji. Di sekolah? sini Ji, di Goa. Jadi dulu saya sampai kelas 4. Jadi Iya. terakhir itu saya siswa terakhir program 4 tahun. Di tahun 97. 97. Jadi kelas 4 itu 1 tahun itu membatik saja kerjanya. Gitu. Disitulah saya geluti. Iya. Nah, jadi banyak hal tadi saya katakan yang bisa dilakukan ya dalam melestarikan itu. Misalnya salah satunya kita menggunakan batik itu sendiri. Iya. Selalu menggunakan. Berarti kalau kayak misalnya saya ini kayaknya tidak terlihat di Oh, toko-toko gitu ya? ya batiknya. Jadi Iya. ini karya sendiri ya. Boleh berdiri Bu. Oke. Itu karya Ibu ini sendiri Iya. membatiknya ini. Iya. Ada waktunya, misalnya kalau buat satu selebaran kain ukuran 2 meter. Iya. Biasanya Tergantung berapa kalau- lama itu kita buat ini? Iya. Ini kebetulan saya bersama dengan mahasiswa. Iya. Ya, jadi kami bersama mahasiswa dan teman sejawat saya. Kami mencoba membuat 3 Oke, ya sebagai iya. sampel dulu, sampel Sampel, gitu. Iya, iya. sampel. Banyak sih kain-kain di ruang batik itu. Tapi mencoba kami untuk mengkomposisikan, mengeksplorasi Iya. bentuk motif ini. Dan kami ingin kita bertiga menggunakan kain ini dan kita desain sendiri bentuk bajunya juga. Iya, bentuknya iya. gitu. Bentuk Nah, baju juga. Iya. Nah, jadi kira-kira kalau kita membuatnya itu mau telaten ya, kalau kita itu kan kami ini bukan itu urusan kerja ya. Iya, Nah, iya, jadi iya. kalau sempat situ lagi. Di situ lagi Kalau capek ya pergi lagi kerja yang lain gitu ya. Iya. Jadi kalau kita bilang berapa lama ya mungkin Fleksibel juga. kalau 2 hari untuk mencantingnya saja, Bisa. menulisnya saja mencantingnya ya. Kalau di dalam batik namanya kan mencantik. mencanting. Iya. Mencanting ya namanya. Iya. Ya, kalau panjang begitu 2 meter ya kalau full sehari bisa. Tapi kalau selang-selang mungkin 2 hari. 2 hari, ya. Iya. Gitu. Iya. Gitu. Tergantung sih motifnya, kalau misalnya rumit ya lama-lama juga. Lama-lama Tapi kalau kan juga. misalnya kan ada motif yang Iya. dikit aja ya. Iya, Di dalam iya. satu kain itu ya sebentar Iya. juga. Nah kemudian ini kan mendesain batik Bugis Makassar. Terus kalau mendesain Ki ini Bu, berarti sebelumnya itu kita gambar memang dari gambar di kertas kah atau langsung di kainnya? Iya.
kan sekarang kan era teknologi. Oke. Ya toh, jadi Iya. jadi kalau dulu kan mungkin kita hanya menggambar dulu merancang di kertas, Di kertas, ya. Nah, baik. sekarang karena zamannya teknologi canggih, kita pakai aplikasi. Kita pakai oke. aplikasi. Menggunakan aplikasi terus. Iya. Jadi setelah kita mendesain di aplikasi, kita print. Memang itu proses pembuatan batik kita harus melalui buat desain dulu, baru kita ciplak. Diciplak ya. Diciplak aja, diciplak Iya. di Di kain. kain. Iya. Iya. Karena kalau di kain langsung kan susah hapusnya. Iya. Kalau salah gitu ya. Gitu. Jadi teorinya memang seperti itu. Ya kita membuat desain baru kita pindahkan desain itu di kain. di Boleh kain. dengan cara tadi diciplak langsung, boleh ya tergantung si ini Iya. si pembuatnya. ya. Iya, tapi prosedurnya memang harus seperti itu. Iya. Oke, baik Bu Hasna, sebentar kita lanjut lagi. Kita iya. dengarkan dulu yang satu ini. Baik, terima kasih. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Satu, dua, tiga, Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu. Ih, aku nggak bisa joget kayak gini. Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita. Ih, aku bisanya nari tarian daerah loh. Halah, tarian daerah nggak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja. Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok. Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku. Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka nggak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita. Iya juga ya Rin, aku buat juga ah. Dik, gimana kerjaanmu sekarang? Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya. Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya. Oh iya. Kamu habis ngapain sih? Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu. Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan. Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi nggak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita. Oh iya. Iya, aku yakin kok kamu nggak suka buang sampah sembarangan. Hehehe, kadang sih, kadang. Dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik. Baik, sahabat budaya, Anda masih mendengarkan kami di program obrolan seni budaya, tentunya dengan tema Asa Cita Pelestarian Budaya. Nah, Bu Hasna, ini kita ke segmen berikutnya ya. Segmen kedua ini bagaimana desainer saat ini mengaplikasikan atau menginovasi motif tradisional Bugis Makassar, tentunya ke dalam desain tekstil yang lebih modern dan relevan ini. Iya. Baik, terima kasih banyak, Iya. Mbak Yuni, Bu Yuni ya. Bu Yuni, nggak masih orang Bugis Makassar. Iya, biasa saya bilang tuh kan saya lama di Jawa tuh, jadi sempat juga di Jawa. Saya lalu panggil tuh Mbak, Mas. Iya. Kalau ada orang saya tidak belum kenal gitu ya. Iya. Iya, Bu Yuni ya. Iya. Ya, lama saya di Jawa, 13 tahun. Wah, Iya. itu membatik juga di sana. Iya, selain kan studi di sana, jadi juga membatik, belajar juga membatik. Iya, jadi sebelum kita ke segmen kedua, memang biasa orang taunya itu membatik di Jawa ya. Iya. Kayak ternyata di Makassar itu ada juga tahu apa belajarnya, Iya. jurusannya di UNEM. Di UNM ada. Iya. Kalau mungkin di luar, saya rencananya ini membuat sebuah model pembelajaran. Saya berkecimpung di anak tunarungu. Oke. Iya, saya juga biasa melatih anak tunarungu yang membatik. Iya, iya kan kalau tunarungu kalau dia sudah lihat contohnya, ini dia Iya. sudah bisa membuat ya. Iya, dia Oke. cuma kan butuh kesabaran aja kan. Iya, Cuman kita tidak bisa membahasai gitu kan, karena tidak mendengarkan. Iya. Jadi ya pakai bahasa isyarat, pakai caranya ini. Ya mereka sangat antusias. Itu rencananya Ibu mau lakukan seperti itu untuk tunarungu atau sudah berjalan? Sudah beberapa kali. Ya, saya sampai ke Mamuju. Itu
menghadapi orang anak tunarungu, dipanggil di sana untuk melatih anak-anak tunarungu Sulselbar. Itu di sana, terus di Jeneponto, terus ada anak-anak tunarungu yang ada di Makassar. Kami panggil untuk ke studio batik di UNM. Ya, jadi rencananya ini saya mau membuat model pembelajaran yang khususnya pembelajaran batik ya, untuk anak tunarungu. Jadi setidaknya untuk disabilitas juga itu bisa ikut gabung membatik ya. Iya, betul. Nah, ini bagaimana desainer saat ini nih mengaplikasikan atau menginovasi motif tradisional Bugis Makassar ke dalam desain tekstil yang lebih modern dan relevan. Baik. Jadi kalau menurut saya ada transformasi visual. Ya, transformasi visual motif tradisional dengan motif modern. Bagaimana itu transformasinya para desainer itu bisa memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan motif-motif modern dan motif-motif tradisional untuk menjadi sebuah desain yang layak dan dijadikan sebuah motif di dalam kain batik. Nah, itu yang pertama. Terus kedua, selain itu mengkombinasikan tadi motif-motif tradisional dengan motif-motif modern. Ada juga kadang-kadang kita melihat motif-motif abstrak. Nah, itu kan salah satu tadi bagaimana para desainer itu membuat inovasi dalam desainnya, dalam desain batiknya. Gitu, karena kadang-kadang kan masyarakat ini melihat desain-desain motif batik tidak hanya statik begitu ya, yang monoton begitu, yang kalau kita lihat motif-motif yang ini misalnya motif-motif geometris saja gitu kan, tapi motif-motif coba kita melihat mengekspor motif-motif yang sifatnya luas, ya sifatnya luas. Oleh karena itu mungkin di motif abstrak tadi itu bisa dijadikan sebagai hal yang dapat menjadi motif-motif yang bisa eksis gitu, sebagai salah satu referensi ini sebagai dari desainer motif batik. Karena saya lihat itu motif Makassar itu kalau kapan ya saya ke Jawa itu, di sana juga sudah banyak motif-motif Makassar iya. Berarti orang Jawa juga sudah bisa mendesain motifnya dari sini ya? Iya, kalau beberapa saya pernah tanya gitu kan, katanya desainernya tetap dari sini. Desain tetap dari sini, baik. Tapi diproduksinya di sana. Gitu. Kalau saya lihat itu di Mairota kampus, misalnya toko-toko batik gitu ya, atau di pasar-pasar tradisional di sana, motif-motif di sini banyak sekali nih motif-motif Makassar di sini. Mau beli-beli jauhnya itu di sini. Berarti cantik kita lihat ini orang di sana, Bu, bahwa motifnya orang Bugis Makassar itu bagus ya, cantik, kelihatan, elegan. Bisa jadi desain modern di situ. Jadi desain modern. Dikombinasikan. Saya lihat tuh seperti itu, motif-motif. Nah, kemudian ini apa saja tantangan yang dihadapi desainer saat mencoba mengkombinasikan unsur tradisional dengan tren desain kekinian ini? Tantangannya kalau saya lihat itu menjaga hak ciptanya ya. Karena hak cipta, saya pikir ini kalau misalnya tidak ada pihak ciptanya, hak cipta dalam hal desainnya, bisa-bisa orang lain mengklaim bahwa itu motif saya. Nah, mungkin saja desainer nanti bisa mendaftarkan desain motifnya itu ke kalau kami biasa mendaftarkan ke hak kekayaan intelektual, nah gitu, supaya kita terdaftar di direktorat itu, supaya ada yang mengklaim motif saya, ini saya duluan, ini buktinya saya ada gitu, ini sertifikatnya dan bisa digunakan untuk 70 tahun ke depan. Gitu. Jadi memang harus juga bersertifikat motif desain tadi. Supaya tidak ada yang mengklaim kita punya desain. Kalau kami membuat desain, kami membuat karya, pasti kami hakikan. Gitu. Kami urus hak ciptanya. Ternyata harus ada hak cipta juga ya. Mungkin yang kedua itu tantangan pasarnya juga. Kalau menurut saya tantangan pasar. Tantangan pasar ya, kalau kita lihat sekarang itu kan serba online nih.
serba online. Kita saja kadang-kadang malas makin ke toko kan. Iya. Lebih ke online nih sekarang. Nah, bagaimana desainer itu memasarkannya lewat situ? Iya, baik. Ya, apa namanya batik-batiknya gitu, karya-karyanya. Kan sekarang sudah ada juga di Makassar rumah batik kan. Itu. Mungkin saja kalau saya lihat itu tadi mendesain di sini, produksinya di sana. Produksinya di sana. Sehingga mungkin karena kainnya juga ya, untuk produksi kainnya di Makassar masih belum. Iya, bahannya kan di sana. Kami juga membuat batik itu tetap pesan di sana. Iya, jadi kalau datang bahan-bahan batik ya tas 1 dos itu. Tapi memang di Makassar belum ada bahannya ya. Iya, jadi memang dipesan di Jawa itu. Di Jawa, dan saya tidak mau yang online. Maksudnya tidak mau yang misalnya lewat Shopee, lewat apa gitu. Memang tahu tempatnya di sana. Sudah ada langganan. Iya, sudah langganan. Iya, jadi kalau memang pernah ke lokasi sana ya sudah memang sudah lihat ini yang mesti ini dia saya pesan, ini saya pesan. Iya. Nah, kemudian ini apa? Adakah contoh nyata ini produk atau karya inovatif berbasis motif Bugis Makassar yang sukses menarik perhatian? Ya. Baik, kalau saya lihat karya-karya batik ya yang bisa sampai eksis mungkin sampai ke tingkat lokal, tingkat nasional, bahkan tingkat internasional gitu ya. Iya. Mungkin contohnya bisa saja baju bodo ya. Iya, oke, baju bodo. Baju bodo yang dulunya mungkin tipis. Yang orang-orang tertentu mau pakai. Iya, betul. Sekarang dengan desain yang mungkin modis gitu ya. Orang mancanegara saya tertarik untuk menggunakannya. Nah, itu salah satu menurut dulu saya kan polos-polos di baju bodo. Polos-polos hitam sih. Warna-warna tertentu juga gitu ya. Polos dan menerawang mungkin ya. Istilahnya juga kador kalau orang Makassar bilangnya tuh. Sekarang dengan perkembangan sentuhan teknologi, desainer yang semakin pemahaman pengetahuan semakin meningkat, sehingga bagaimana karya-karya itu bisa berinovasi ya, sehingga itu bisa eksis di luar, tidak hanya kita gunakan sebagai orang lokal yang menggunakan dan orang-orang tertentu yang menggunakan, tapi semua yang orang bisa tertarik untuk menggunakannya. Mungkin di situ. Nah, kemudian tantangan terbesar bagi industri fashion lokal di Sulawesi Selatan ini khususnya dalam menggunakan dan mempertahankan identitas motif tradisional ini, Kak. Iya. Tantangannya ya? Iya, yang untuk industri fashion lokal ini. Kalau saya lihat itu kurangnya regenerasi. Iya, regenerasi untuk berkecimpung di dunia batik itu, apalagi yang tadi saya katakan handmade itu, ya, yang membuat motif. Karena mungkin saja mengatakan bahwa ini untuk melihat sisi perekonomiannya kurang menjanjikan mungkin ya, sehingga saya lihat itu mungkin kurang menarik, ya, kurang tertarik. Apalagi kalau misalnya berkaitan dengan tenun dan menenun ya, anak-anak sekarang tidak ada. Bukan tidak ada, tapi mungkin jarang ya yang ingin lagi itu menenun. Tapi kecuali kalau hal-hal yang sifatnya ini, maka itu bisa saja dipelajari. Kalau sifatnya saja pelajari, tapi sebagai mata pencarian saya lihat itulah salah satu tantangannya. Terus yang kedua tadi mungkin kurangnya mungkin brandingnya, iya, sehingga nanti bisa saja orang-orang desain bisa membuatkan branding terkait dengan motif-motif lokal, motif-motif ini. Iya. Jadi kurangnya branding ya. Kalaupun itu di daerah di luar dari Sulawesi Selatan, daerah Jawa juga mungkin yang membatik itu kurang tahu generasi berikutnya, di generasi muda. Iya. Tapi saya lihat 1-2 orang juga dari 10 mungkin 2 orang saja yang berminat ya. Kalau di dalam batik itu kan macam-macam. Ada batik tulis, ada batik cap. Iya. Ada batik printing. Kalau berkaitan dengan batik cap, batik tulis mungkin itu agak kurang ya. Tapi kalau berkaitan dengan batik
printing, itu kan hanya desain. Desain Iya. ya. Oke. Desain dan masukkan di digital. Iya. Langsung keluar itu. Oh, itu yang Printing kan? printing ya, iya. Gitu. Itu diciplak, Iya, dibuat. di printing bukan desainnya, Oh, tapi desainnya. langsung kain batiknya Oh. yang sebenarnya itu kalau menurut undang-undang batik ya, Oke. itu bukan batik sebenarnya yang kita pakai. Kalau saya ini dikategorikan batik karena dibuat dari batik tulis. Iya, dibuat sendiri Iya, ya, mencanting. Mencanting. Iya. Nah, Jadi- kalau printing sudah tidak masuk batik itu ya? Iya, sebenarnya tidak masuk kategori batik, tapi pada umumnya iya. ya mengatakan misalnya itu batik karena menggunakan motif batik gitu ya. Tapi Motifnya. pada prinsipnya itu tidak dikategorikan batik karena tidak menggunakan malam Iya. sebagai perintang kain, perintang warna. Berarti tidak melalui prosedurnya untuk Iya. membatik ya. Tidak menggunakan bahan yang sesungguhnya gitu ya. Oke, Iya. baik. Nah, kemudian peran dari teknologi misalnya digital printing atau dapatkah membantu atau malah mengancam proses tradisional dalam membuat kain bermotif? Ya. Iya. Jadi bagaimana teknologi ini, Iya. apakah dia malah dikatakan mengancam atau bisa membantu? Ya, kalau saya lihat itu kalau membantunya ya percepatannya cepat kerjanya. Nah, Iya, misalnya tadi itu saya contohkan kita membuat desain Oke. manual lama kan, Iya. Nah, tapi sekarang kan teknologi tinggal angkat ini. Kalau dulu harus misalnya kita membuat motif itu di mirror kan. Iya, dimirrorkan ya. Mirror itu kalau teknologi kan tinggal diambil baru dibalik. Nah kalau manual dulu harus diukur pas supaya pas kebaliknya kan. Oh, Nah di oke. mirror. Jadi Di kalau misalnya buat awalnya begini, kita mau buatnya kayak begini lagi kan tinggal Iya, dibalik kalau teknologi. Itu membantu teknologi. Nah, Oke. tapi ada juga hal yang negatif misalnya produksi-produksi yang dari pabrikan gitu ya. Iya. Iya. Nah, itu kan pabrikan itu malah bisa tadi saya katakan produksinya cepat, tapi kualitasnya mungkin kurang, ya kan? Nah, jadi kita sangat bisa membedakan yang mana pabrikan yang mana manual. Kalau kita berkecimpung dalam dunia batik ya, Iya, dalam dunia batik. ini yang mana ini batik asli, yang mana ini batik printing. Iya. Kalau kita lihat itu batik putih di belakangnya, Iya. kasar gitu sablon. Oh, oh iya biasa ada atau cap tak laka-laka itu putihnya. Oh, sablon. Sablon itu tapi motifnya sih ya dari motif batik. Iya. Nah, kemudian ini Bu, bagaimana masyarakat umum khususnya pendengar kita ini bisa turut serta berpartisipasi dalam melestarikan dan mengembangkan desain batik atau kain bermotif Bugis Makassar? Iya. Untuk para pendengar, Iya. kalau saya himbau ini untuk melestarikan kain batik, pakai Iya. kain batik. Iya. Pakai kain batik supaya kalau kita pakai batik artinya kita kan membeli batik. Iya. Nah, kalau kita beli batik berarti kan berkurang itu tadi produksinya. Iya. Sehingga tadi ini yang si produser ini Iya. dia membuat terus. Iya. Nah, Oke. itulah cara-cara kita bagaimana melestarikan kita ini punya batik. Kalau kita tidak menggunakan batik, kain-kain yang modis, apalagi anak-anak sekarang ya saya lihat itu tidak mau pakai baju batik. Udah bilang orang tua, Beng. Orang tua. Nah, Iya. bersyukurlah Iya. pemerintah itu istilahnya meminta istilahnya itu kita diminta untuk menggunakan Iya, batik di satu hari di dalam satu minggu itu ya. Iya. Nah, salah satu di situ pelestariannya. Pelestariannya. Iya, karena kalau kita menggunakan kita membeli. Iya. Nah kalau kita membeli habis itu produsennya dia membuat Itu, lagi kan. Iya, membangkitkan juga UMKM batik kalau Iya, gitu kan ya. gitu. Iya. Jadi Kan, para pemerintah ya pakai ke batik. iya, memang kalau di RRI itu tiap hari Kamis menggunakan Kamis ya. batik. Iya, kalau kami Jumat. Oh, Jumat ya. Iya. Nah, ini sudah tidak terasa lagi nih, Mbak, kurang lebih 5 menit ya. Untuk meningkatkan apresiasi masyarakat ini terutama generasi muda terhadap kain batik atau kain dan motif tradisional Bugis Makassar. Bagaimana caranya ya meningkatkan apresiasi masyarakat terutama generasi muda? Oh iya. Iya. Tadi saya bilang pakai ke batik. Coba publikasikan itu. Publikasikan melalui media sosial.
Oke. Saya bangga dengan batik, kan gitu. Saya bangga jadi orang Sulsel punya motif batik. Nah, dengan melalui mempublikasikan, mempromosikan melalui akun medianya, media sosial, Instagram, Facebook dan segala macam, disitulah salah satu bentuk tanggung jawab ya, sebagai orang Sulsel misalnya khususnya ini untuk mempromosikan bagaimana kita orang Sulsel itu punya kebanggaan tersendiri dengan mempunyai motif-motif batik, ya, gitu. Saya kira itu salah satu anak-anak muda yang bisa dia lakukan, ya. Selain itu mungkin berkecimpung, berkolaborasi dengan desainer batik, nah, gitu. Ikut-ikut workshop, ikut pelatihan, nah, kan gitu. Kan banyak itu pelatihan-pelatihan. Itu workshop. Nah, jadi harapan saya juga nanti pemerintah semoga mendengar ini. Oke. Jadi terus kalau misalnya kita mau bedakan ini batik asli atau ini batik yang imitasi yang kayak tadi cuma dicipla pakai sablon ya. Iya. Bagaimana caranya itu dibedakan? Iya. Kalau kita melihat, makanya itu pembuat batik yang batik tulis. Nah, tulis gitu namanya. Oh. Karena kalau batik tulis itu tidak bisa kita bedakan yang mana depan mana belakang. Oh iya, kalau batik tulis ya. Asli itu. Asli ya. Tidak bisa kita bedakan yang mana depan mana belakang. Sama. Nah, dengan ciri khasnya dia menulis namanya. Di pojok-pojok kain biasanya itu. Iya. Supaya kita tahu itu. Oh, itu yang karyanya. Kalau tertulis tak balik berarti di belakang itu. Di situ. Iya. Itu tuh kelihatan kalau asli. Kalau imitasi, tadi itu mungkin printing segala macam, ya bagus di depan, di belakangnya itu tidak tembus gitu. Nah, kalau beli batik nanti punya nih. Nah, mungkin lihat itu. Mesti. Nah, pasti kalau kalau asli itu pasti mahal gitu. Karena lama buatnya. Ya. Gitu. Oke, ini harapan Ibu Hasa sendiri untuk masa depan desain tekstil berbasis budaya Bugis Makassar agar tetap relevan dan dicintai oleh masyarakat. Iya. Jadi harapan saya semoga batik Bugis Makassar ini tetap dicintai oleh masyarakat kita khususnya ya di Bugis Makassar dan masyarakat luas pada umumnya mancanegara. Turis-turis yang datang itu semoga saja kan kita itu banyak ya turis-turis. Nah, jadi bisa menghargai seperti itu. Nah, dengan cara membudayakan, melestarikan batik dengan kita menggunakannya. Ya, kita gunakan. Kita harapannya juga kepada anak-anak, maksudnya generasi muda ini promosikanlah motif batik yang ada di Makassar. Tek lah itu bahwa kita bangga punya motif batik, kita bangga punya Sulsel, ya. Jadi, supaya orang luas ini tahu karena kadang-kadang kalau saya lihatin di Instagram anak muda sekarang itu kan mainnya di Instagram, ya. Baru kita mempublish berapa ribu yang lihat gitu, gitu. Jadi promosikan lewat media sosial. Iya, kan juga kalau misalnya kita ada acara di luar dari Sulawesi Selatan, ya bawa pakai baju batik khas dari sini. Iya. Kami seperti itu kalau di mana di kampus ya. Kalau misalnya ada kegiatan di luar daerah, di Pulau Jawa atau di mana kan, itu kami bawa baju batik yang khas kita gitu. Mencerminkan bahwa kita ini orang Sulawesi Selatan, kita ini orang Wanem gitu. Oke, adakah pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada pendengar tentang pentingnya identitas budaya dan bagaimana kita bisa menjaganya lewat seni dan desain? Iya. Baik. Jadi pesan saya kepada pemirsa semua, pendengar semua, ya, bahwa kita ini ya, budaya itu akar yang menguatkan kita ya. Nah, jadi menjadi nafas identitas diri kita sebagai orang suku Bugis Makassar khususnya, sehingga saya harap bahwa seluruh pendengar, terutama saya tadi mengatakan semoga didengar oleh pemerintah, gitu ya, di kurikulum sekolah, ya, masukkanlah itu sebagai program sekolah, ya, buatlah workshop, pelatihan, pembuatan motif batik misalnya, atau pelatihan membatik langsung, supaya nanti yang pesertanya itu bukan hanya pada yang berkecimpung pada dunia pendidikan, tetapi
seluruh masyarakat umum Sulawesi Selatan, khususnya mungkin di Kota Makassar ini ya. Iya. Ya, semoga saja pemerintah di Kota Makassar bisa membuat program-program semacam itu. Ya, jadi kami di UNM siap untuk menjadi bagian dari itu. Artinya kami di mana-mana sudah biasa melatih, membatik khususnya sampai bahkan kami pernah ke Lubuk Banggai. Lu bangga. Iya, Lubuk Banggai itu kami bawa itu alat-alatnya. Iya. Ku gotong itu alat-alatnya dari pesawat itu. Iya, itu harus itu diperkenalkan juga ya. Iya. Gitu. Jadi di Lubuk Banggai pemerintahnya waktu itu Kabupaten Lubuk Banggai meminta salah satunya adalah ingin belajar membatik apa istilahnya itu yang anak-anak yang bergabung di PKK itu. Nah, itu apa istilahnya kalau Dharma Wanita ya? bukan Dharma Wanitanya, yang kelompok Karang Taruna begitu ya. Oke, yang anak mudanya di kabupaten ya, anak mudanya. Ya, kami ajarin untuk membatik dan dia melanjutkan di sana dengan menciri khaskan membuat motif-motif ciri khas di sana. Jadi membuat mengambil ikon-ikon yang ada di sana dijadikan sebuah motif gitu, Bu Yuni. Harapan saya semoga batik tetap eksis di Makassar. Di Makassar. Iya. Oke, Bu Hasna, terima kasih banyak kebersamaannya tentunya di program obrolan seni budaya bersama Hasnawati SPD MPD, Ketua Program Studi Pendidikan Seni Rupa FSD UNM. Baik, saya Yuni pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.